Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya di channel Tanya Bu Guru. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg dan penerapannya melalui pembahasan soal. Jangan lupa ya, untuk mengetahui perkembangannya, kamu harus like, subscribe, dan komen. Supaya kamu jangan ketinggalan pembahasan-pembahasan materi ataupun soal-soal lainnya. Terima kasih. Selamat belajar bersama dengan Tanya Bu Guru. Hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh dua tokoh, yaitu Hardy dan juga Weinberg. Siapa mereka? Mereka adalah Godfrey Harold Hardy dan juga Wilhelm Weinberg. Mereka menyatakan bahwa kesetimbangan frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil, A kecil, dan perbandingan gen A besar dan A kecil dari generasi ke generasi selalu tetap. Kalau dirumuskan secara sistematis, yaitu P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. P tambah Q sama dengan 1. Ini adalah grafik kesetimbangan frekuensi genotip menurut Hardy-Weinberg. Kondisi berlaku hukum Hardy-Weinberg kapan ya? Bisa berlaku jika yang pertama syaratnya adalah jumlah populasi harus cukup besar. Yang kedua, perkawinan antara genotip yang satu dengan genotip yang lain terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, tidak terjadi seleksi. Dan selanjutnya adalah tidak terjadi migrasi. Nah, bagaimana penerapan hukum Hardy-Weinberg dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menghitung frekuensi gen, bila terdapat contoh kasus sebagai berikut. Diketahui frekuensi orang albino pada satu masyarakat adalah 16 di antara 10.000 orang. Yang ditanyakan adalah berapa persen orang normal heterozigot? Nah, berarti dari soal tersebut bisa kita ketahui yang diketahui adalah orang albino. Kita tahu ya, kalau albino itu gennya adalah resesif yang dominan. Berarti jumlah albino A kecil ada 16 orang. Tadi jumlah penduduknya ada 10.000 orang. Yang ditanya adalah berapakah persentasi pembawa albino. Berarti yang ditanya adalah yang carrier A besar A kecil. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah albino sama dengan A kecil berarti sama dengan Q kuadrat. Kenapa Q kuadrat? Karena kan A kecil berarti sama dengan A kuadrat. Pada rumus matematika hukum Hardy-Weinberg tadi berarti dia yang resesif, yaitu Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16 per 10.000. Kenapa 16? Karena jumlah yang albino. Kenapa 10.000? Karena jumlah penduduknya. Maka hasilnya 0,0016. Yang kita tuju adalah Q-nya. Tadi kan Q kuadrat ya. Berarti untuk matematika kita balikan dengan akar. Sama dengan 0,04. Berarti sudah kita ketahui bahwa Q-nya adalah 0,04. Kita masuk ke persamaan. P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan, ini adalah seperti pada dasar matematika, di mana untuk mengetahui P, Q-nya akan berpindah menjadi dikurang 0,04, hasilnya adalah 0,96. Nah, untuk frekuensi pembawa sifat albino, kita masuk di 2PQ. Kenapa 2PQ? Karena pembawa sifat albino adalah carrier. Dia biasanya heterozigot, makanya masuk ke rumusnya yang 2PQ. Kita udah ketahuan ya, tadi P-nya berapa? 0,96. Q-nya berapa? Tadi 0,04. Jadi kita masukkan 2 kali 0,96 kali 0,04. Hasilnya 0,0768. Nah, yang ditanyakan adalah persentasi pembawa sifat albino. Berarti
0,0768 kali 100%. Jawabannya 7,68%. A few moments later. Contoh kedua yaitu misalnya ada 1.000 orang siswa di salah satu SMA, lalu diperiksa golongan darahnya. Menurut sistem ABO, maka didapatkan 320 siswa golongan A, 150 golongan B, 40 golongan AB, dan 490 golongan O. Yang ditanyakan pada contoh kedua ini adalah yang pertama, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO. Lalu yang kedua, berapakah jumlah golongan darah A homozigot, dan yang ketiga, berapakah jumlah siswa golongan darah heterozigot. Untuk pertanyaan yang ketiga, maksudnya adalah berapakah jumlah siswa golongan darah B heterozigot. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Tadi kan pada soal kita sudah melihat bahwa ini yang dibahas adalah golongan darah ABO. Berarti kita harus memisalkan P sebagai frekuensi alel A, yaitu alel IA, Q sebagai frekuensi alel IB, dan juga R sebagai frekuensi alel IO. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg, kamu lihat deh, ini ada P kuadrat IA plus 2 PR IO plus Q2 IB plus 2 QR IO plus 2 PQ IB plus R kuadrat IO. Jadi kalau ada IA itu kan kembali kita ngomongin golongan darah A. A-nya homozigot. Ya, kalau IO A heterozigot dan seterusnya. Tapi tetap rumus Hardy-Weinberg tuh kayak P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat. Nah, R kuadratnya sama dengan frekuensi golongan darah O. Ya, berarti 490 per 1000. Dari mana 490? Ya dari soal. Dari mana 1000? Ya karena kan jumlahnya semuanya ada 1000. Jadi jawabannya 0,49. Nah, kita cari adalah R. Berarti diakarkan, berarti akar 0,49 yaitu 0,7. Kembali ke rumusnya bahwa P tambah R kuadrat sama dengan frekuensi golongan A tambah golongan O. Berarti 320 tambah 490 per 1000. Dari mana 320? Soal ya, itu golongan darah A. Tambah 490 sama dengan 810 per 1000. Hasilnya adalah 0,81. Nah, kalau begitu kita akan dapati bahwa P tambah R, kita akan hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan 0,81 yang hasilnya adalah 0,9. Nah, kemudian berarti kita temukan P sama dengan 0,9 dikurang 0,7 sama dengan 0,2. Ada yang mau ditanyakan kah? Jadi, tadi kan kita sudah dapati bahwa R itu 0,7. Sedangkan P tambah R itu 0,9. Nah, jadi P kita harus cari tahu, yaitu 0,9 dikurang 0,7. Hasilnya adalah 0,2. Sampai di sini jelas ya. Oleh karena P tambah Q tambah R sama dengan 1. Maka Q sama dengan 1 dikurang P tambah R. Nah kan udah ketemu tadi P-nya berapa, R-nya berapa. Berarti 1 dikurang 0,2 tambah 0,7 sama dengan 1 dikurang 0,9. Berarti 1 dikurang 0,9 hasilnya adalah 0,1. Nah, sudah didapati bahwa frekuensi alel IA itu sama dengan P.
yaitu 0,2. Frekuensi alel IB sama dengan Q yaitu 0,1 dan frekuensi alel IO sama dengan R yaitu 0,7. Sudah jelas ya? Selanjutnya yang kedua itu tadi yang ditanyakan adalah jumlah siswa golongan darah A homozigot. Berarti frekuensi genotipnya IA. Kan homozigot ya. Berarti sama dengan P kuadrat. Kenapa? Karena kan tadi IA itu P. Berarti kalau IA P kuadrat. Berarti 0,2 kuadrat sama dengan 0,04. Nah, dari 320 siswa golongan darah A diperkirakan homozigot, berarti kita hasilkan IA sama dengan 0,04 kali 1000 sama dengan 40 siswa. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa golongan darah B heterozigot. Berarti kan kalau B heterozigot itu IBIO. Nah untuk alel IB kan sama dengan Q. Berarti alel IO sama dengan R, berarti 2QR. 2 kali 0,1 kali 0,7. Hasilnya adalah 0,14. Kesimpulannya, dari 150 siswa golongan darah B diperkirakan heterozigot, yaitu IBIO sama dengan 0,14 kali 1000. Jawabannya adalah 140 siswa. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen supaya kamu bisa tahu perkembangan pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.